Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode Pilar-Pilar Iman. Hari ini kita akan membahas topik pengertian tentang iman. Sesi lalu kita sudah membahas bagaimana respon Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, menerima janji Tuhan, menunggu penggenapan janji Tuhan, dan puncaknya adalah mempersembahkan Ishak, anak perjanjian itu. Penyerahan Ishak sama artinya dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Penyerahan ini juga merupakan warisan rohani yang sangat penting. Selanjutnya warisan rohani ini diturunkan kepada Yakub yang disebut Israel. Dari bangsa Israel kelak lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan yang merasakan kelemahan dan kebutuhan manusia. Dia tidak lahir di Yerusalem sebagai anak imam besar, atau dia lahir di istana kaisar sebagai anak raja, tetapi dia memilih lahir sebagai anak tukang kayu yang sederhana, dibesarkan di daerah yang tidak terhormat seperti Nazaret. Seperti kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Apa maksudnya? Supaya manusia tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau pada atribut kemegahan duniawi. Seorang Yesus bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia hanya membantu Yusuf ayahnya sebagai anak tukang kayu. Pemirsa, dapat kita bayangkan, jika kita hidup di zaman itu, atau sebaliknya Yesus hidup di zaman kita, sebagai tetangga kita mungkin, sebagai anak tukang kayu yang biasa kita panggil untuk memperbaiki rumah kita. Lalu anak tukang kayu ini tampil berkhotbah tentang kerajaan surga dan sebagainya dan sebagainya. Apakah kita akan percaya? Pemirsa, kita cenderung percaya pada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Yesaya 53 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus tidaklah tampan dan dia tidak ada bagus-bagusnya sehingga kita menginginkan dia. Pemirsa, apakah kita akan percaya pada orang yang demikian? Coba jawab yang jujur. Kita akan mudah percaya pada kesaksian orang-orang yang hebat, yang sukses, yang kaya, yang terkenal, punya kedudukan, pangkat, dan segalanya. Jadi, pandangan umum masyarakat pada saat itu terhadap Yesus hanya sebagai anak tukang kayu dari Nazaret. Itu saja. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengumumkan secara resmi dan terbuka bahwa dia adalah Mesias. Secara lahiriah, Yesus sama sekali tidak memiliki atribut-atribut kemuliaan sehingga dia bisa disebut sebagai Mesias. Bahkan hingga saat ini, orang Yahudi Israel tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Supaya memudahkan kita untuk mengerti hal ini, kita juga harus berpikir sebagaimana orang Yahudi pada saat itu, yaitu Yesus hanya sebagai anak tukang kayu dari Nazaret. Lalu bagaimana iman bisa timbul bahwa Yesus sebagai Mesias? Inilah yang harus kita cermati dan pelajari bersama. Kita mulai dengan kisah perempuan Samaria di Yohanes 4. Ketika itu Yesus datang ke sumur dan perempuan Samaria itu juga datang ke sumur itu untuk menimba air. Kemudian Yesus menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, tentang air hidup pada perempuan ini. Lalu perempuan Samaria ini hatinya mulai terbuka terhadap kasih karunia Tuhan dan terhadap Mesias. Puncaknya adalah ketika dia meminta air hidup dan Yesus saat itu menyatakan dirinya sebagai Mesias. Perempuan ini kemudian kembali kepada komunitasnya dan ada perubahan hidup yang luar biasa. Lalu ada kisah lain yaitu Sakeus.
sang pemungut cukai di Lukas 19. Ketika dia mendengar cerita tentang Yesus, dia memberanikan diri untuk melihat Yesus dari pohon ara. Ketika Yesus menatap dia, Yesus melihat ada sesuatu di dalam hatinya. Yesus berkata, "Saya mau menginap di rumah kamu, Sakeus." Sakeus tiba-tiba bersuka cita. Dia tahu Mesias akan menginap di rumahnya, dia bersuka cita sekali. Jadi ada perubahan yang drastis di dalam diri orang ketika berjumpa pribadi dengan sang Mesias ini. Dan hal ini bukanlah emosional atau dibuat-buat atau didramatisir. Ada lagi sebuah kisah, yaitu perempuan Sirofenisia. Kisah ini ada di Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yang memohon kepada Yesus agar anaknya disembuhkan dari kerasukan. Tetapi Yesus berkata bahwa roti untuk anak tidak layak diberikan kepada anjing. Perlu diketahui saudara-saudara, bahwa perempuan ini bukan orang Yahudi. Jadi dia ini dianggap sebagai orang yang bangsa kafir. Tapi perempuan ini menjawab bahwa anjing juga makan dari remah-remah meja tuannya. Ini adalah langkah iman yang sangat berani. Dia berani menghampiri kasih karunia, walaupun sebenarnya dia tidak layak untuk hal itu. Ketika seorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sudah seharusnya terjadi impartasi iman. Bukan karena orang itu cukup suci atau rohani, tetapi semua ini karena kasih karunia Tuhan kepada kita ini. Semua kita ini orang berdosa. Jadi orang yang merasa dirinya tidak berdosa, dia tidak perlu kasih karunia Tuhan sebenarnya. Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8b, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan menginginkan iman dapat bertumbuh di setiap hati manusia. Namun pada kenyataannya, tidak semua hati manusia dapat ditumbuhi dengan iman. Seperti halnya orang Yahudi yang mengeraskan hatinya sampai hari ini. Hati yang subur adalah seperti tanah yang subur, hati yang baik itu seperti tanah yang subur. Itu akan menghasilkan buah iman. Hati yang beriman akan memancarkan frekuensi iman. Tuhan sangat peka akan hal ini. Akan terjadi kontak batin antara hati yang beriman dengan Tuhan sendiri. Apabila hal ini terjadi, mujizat akan mengalir dengan deras. Mujizat akan terjadi. Mujizat yang terbesar yang akan terjadi adalah, saudara-saudara, adalah keselamatan dan lahir baru. Oke, kita kembali lagi ke zaman Yesus. Ketika itu, banyak orang yang sudah mempunyai iman, sehingga mengalami sukacita dan keselamatan, ada kesembuhan, mujizat, dan lain-lain. Iman dimulai ketika orang itu menerima keberadaan Yesus, anak tukang kayu itu, sebagai Mesias yang dijanjikan. Jika seorang berani datang kepada Yesus pada saat itu dan mohon kepada Yesus, itu menandakan sudah ada respon iman bahwa Yesus adalah Mesias di dalam hatinya. Dan respon iman ini tentunya adalah respon terhadap kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah Yesus Kristus. Begitu kita merespon, kasih karunia ini mendapat tempat di hati kita untuk bertumbuh. Itulah iman. Respon adalah langkah pertama menuju iman. Seperti di Matius 16 ayat 13 sampai 20.
ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia. Murid-muridnya berkata ini itu, dia berkata ini ada Yohanes Pembaptis, dia berkata Yesus itu Elia dan lain-lain. Tetapi Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias. Yesus menjawab, bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa di surga yang menyatakan itu. Pemirsa, jadi Tuhan Yesus memberikan benih iman itu kepada siapa saja. Dan mencari hati di mana benih iman itu bisa bertumbuh. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Saya Petrus Ariel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.